Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan jam di mana kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan tetap menjadi milik dan bagian kami. Karena kami rindu Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja dalam kehidupan kami. Tetapi sungguh ya Tuhan, ketika kami membaca bersama, kami merenungkannya bersama, Tuhan sendiri yang memampukan kami, menolong kami. Baik hamba yang menyampaikan maupun jemaat yang Tuhan yang mendengarkan. Kami sungguh sama-sama boleh belajar. Kami sungguh sama-sama boleh mengerti akan kehendak-Mu bagi kami semua. Dan kami boleh bersama-sama juga hidup seturut dan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Jam di mana kami mau belajar akan firman-Mu, kami taruh sempurna ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Ya, mungkin karena panas sehingga suaranya agak lebih kecil. Ya, sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama ada di hadirat Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Karena kita tahu hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun kita, membimbing kita. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Janji Tuhan di dalamnya kita pegang. Di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita semua membuka firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Carilah perkara yang di atas. Demikian tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan perkembangan dunia saat ini, kita akan berdecak kagum dengan berbagai perkembangan-perkembangan yang ada saat ini. Perkembangan dalam berbagai segi kehidupan menunjukkan kepada kita bahwa ternyata ada begitu banyak persoalan, masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Dan kemudian manusia mencari solusinya dan menemukan solusi, mendapatkan jawaban atas persoalan-persoalan kehidupan tersebut. Ya, misalnya saja kita melihat ya dalam bidang ya transportasi misalnya. Ya, kalau dulu kita mau pergi ke Rote, kita mau pergi ke Alor, ya kita mau ke Sumba, ya lebih jauh lagi ke Jawa, ya. Kita pasti harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan memakan waktu yang lama. Tetapi kemudian manusia mulai berpikir bagaimana caranya untuk menjangkau tempat-tempat yang jauh dengan cara yang cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Ya, sehingga muncullah ada pesawat, ada kereta api. Ya, di sini belum ada kereta api ya. Karena kalau kereta api ada di Kupang, saya tidak bayangkan dia naik-naik soe seperti apa. Belum sampai soe, dicamplong saja dulu. Itu belok-belok jangan sampai kita pusing. Ya. Ada mobil, ya. Sekarang juga kalau kita mau ke daerah yang lain,
sabu, rote, ada juga kapal cepat yang sudah disiapkan. Ya, jadi waktu yang kita butuhkan untuk mencapai tempat-tempat itu menempuhnya dalam waktu yang lebih singkat, lebih cepat. Ya. Kalau kita melihat perkembangan-perkembangan yang lain, ya. Kalau kita melihat dulu, kalau kita mau bayar air, mau bayar listrik, tagihan-tagihan, kita antrinya lama. Ya, walaupun sekarang masih ada juga yang antri lama. Tetapi ada berbagai kemudahan fasilitas yang diberikan sehingga kita mudah, tidak harus antri. Sekarang itu barang yang di tangan kita itu tinggal kita pencet saja. Semua bisa kita lakukan dengan satu barang itu, handphone. Ya. Lompatan-lompatan perkembangan-perkembangan yang terjadi itu sedemikian dahsyat, besar dan hebat. Sehingga kita pun dituntut untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan yang ada itu. Ya, kalau tidak pasti kita akan ketinggalan. Di gereja kita juga sekarang, ya, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Dengan pandemi yang ada saat ini, ya, ada yang tidak bisa datang ke gereja. Dan gereja juga harus berpikir bagaimana sehingga umat yang tidak datang bisa terlayani juga. Akhirnya Kakak Johan harus duduk di depan juga, ya, seperti sekarang kita lihat. Ya, sehingga pelayanan-pelayanan juga dapat berjalan dengan baik. Kita sebelumnya mungkin tidak tahu alat-alat itu dengan baik. Kita hanya tahu telepon. Saya punya bapak almarhum begitu ya. Mungkin lihat dia pegang HP canggih, tapi dia hanya tahu telepon, tidak tahu SMS, tidak tahu yang lain-lain. Ya. Tetapi zaman sekarang kalau kita tidak tahu itu kita ketinggalan. Belum lagi anak-anak yang di rumah. Ya. Ini banyak mama-mama yang lebih pusing. Saya tidak tahu bapak-bapak bagaimana, tapi yang paling ngetop itu mama-mama. Mama-mama yang paling pusing. Yang lagi viral juga mama-mama. Bagaimana mama-mama pusing ajar anak-anak di rumah. Nah, kalau dia mau ajar anak, dia harus belajar juga bagaimana penggunaan alat-alat canggih itu supaya dia bisa mendampingi anak dalam belajar. Kita dipaksa untuk kita mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Yang luar biasa lagi, kalau kita ikut-ikut kegiatan seminar, webinar, seminar dan lain-lain, kita lihat di situ bagaimana orang-orang yang berasal dari berbagai tempat, ya, bukan hanya di sini, tetapi berbagai tempat, bahkan di negara yang berbeda, mereka dapat bertemu sama-sama dalam satu layar kecil. Kalau dulu itu kita hanya lihat di film-film anak-anak seperti itu ya. Ya, kemarin saya ada ikuti satu khotbah juga. Dulu kalau kita nonton film itu ada orang yang bicara lewat dia punya jam tangan itu. Yaitu kalau film anak-anak itu berbicaranya di jam tangan seperti dia telepon. Ya, sekarang juga ada seperti itu. Jadi itulah perkembangan-perkembangan dunia saat ini. Ya. Dulu-dulu ya, kita tidak melihat semua itu, tetapi saat ini kita melihat yang demikian. Kemarin saya baru mengakhiri kelas yang menggunakan aplikasi Zoom. Ya, di situ Bapak Yunus yang sebagai dosen ya. Sampai Pak Yunus bilang begini, Bapak Ibu kalau saya bicara ya sedikit-sedikit tolong tanggapi. Karena apa? Sepertinya kita bicara dengan ini layar sendiri. Ya, kalau tidak ada mahasiswa yang menanggapi, nanti sepertinya kita omong-omong sendiri. Apalagi kita duduk sendiri, lihat ini layar. Ya, kalau tidak ada yang tanggapi nanti seperti kita bicara sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat keadaan-keadaan yang ada saat ini, ketika kita manusia berhadapan dengan persoalan-persoalan kehidupan yang menjadi tantangan, maka disinilah kita melihat bagaimana manusia mencari jawaban atas persoalan-persoalan kehidupannya tersebut. Dan inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seperti yang kita lihat, kita saksikan dan kita jalani hari ini.
Rasa ingin tahu yang besar dalam diri manusia membuat manusia mencoba mencari solusi atas berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Dan kemudian manusia menemukan solusi dari persoalan-persoalan yang ada. Kalau kita merenungkan hal ini, saya mau katakan kepada kita bahwa jika untuk kehidupan yang sementara yang kita jalani di dunia ini, bahkan saya mau katakan bahwa kehidupan sementara itu singkat, manusia begitu bersemangat mencari solusi, mencari jalan keluar dan lain sebagainya. Maka untuk kehidupan yang sementara dan singkat kita sudah bersemangat, maka sudah seharusnya sebagai manusia kita lebih lagi bersemangat untuk mencari, memikirkan bagaimana kehidupan kita setelah kehidupan yang sementara, yang singkat ini kita tinggalkan di dunia ini. Sebagai orang-orang percaya, Alkitab yang adalah pegangan kita, sebagai pedoman kita telah menyatakan kepada kita tentang kehidupan manusia. Ketika manusia diciptakan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Allah di dalam Kristus mengerjakan penebusan bagi manusia, hingga saatnya Tuhan Yesus datang yang kedua kali, semuanya itu telah menjelaskan kepada kita bahwa dalam banyak hal manusia bisa hebat menemukan solusi-solusinya. Manusia bisa hebat menemukan jalan keluarnya. Tetapi Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa untuk urusan dosa, manusia tidak pernah dapat melakukan dengan dirinya sendiri. Alkitab sebagai firman Tuhan sudah menyaksikan juga kepada kita bagaimana Allah memakai nabi-nabi, memakai hakim-hakim, dan semuanya itu gagal. Sehingga kemudian Allah mengutus anaknya sendiri, dan Yesus Kristus menjadi jawaban, menjadi solusi atas persoalan dosa manusia. Semua manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dengan dirinya sendiri manusia tidak mungkin mengupayakan keselamatan. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang dapat melakukannya bagi kita manusia. Berbagai kemajuan yang kita lihat hari ini menuntut kita untuk belajar dan menyesuaikan diri dalam banyak hal. Saya tidak katakan bahwa hal ini adalah sesuatu yang salah, karena kita juga memang harus mengakui bahwa perkembangan-perkembangan yang ada ini kalau tidak diikuti dengan baik, tidak ada yang menjadi filter, menjadi penyaring, maka tidak hanya positifnya saja yang muncul, tetapi negatifnya pun akan muncul, dampak negatif pun akan muncul. Tetapi apa yang saya sampaikan kepada kita sebagai pendahuluan tadi, hanya saya ingin untuk membuat perbandingan, membuka pikiran kita semua, bahwa sekali lagi untuk yang sementara dan singkat kita begitu peduli. Seharusnya yang bernilai kekekalan, kita harus lebih peduli lagi dengan hal-hal tersebut. Allah di dalam firman-Nya telah menyadarkan kita akan keadaan kita yang berdosa. Dan sebagai manusia yang berdosa, kita pasti akan binasa. Kita pasti akan mati secara kekal. Sehingga kita membutuhkan jawaban atas masalah dosa, dan itu telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 56 dan 57 mengatakan demikian. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah di dalam Kristus telah mengerjakan bagi kita dan memberikan kepada kita kemenangan di dalam Kristus Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 16.
Saya pikir kita semua sudah hafal bersama ayat ini. Bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Jika demikian adanya, maka keseluruhan kehidupan kita sesungguhnya harus diarahkan pada nilai-nilai kekekalan dan bukan nilai-nilai yang bersifat sementara. Tetapi ini juga bukan berarti bahwa kita meniadakan tanggung jawab kita sebagai manusia di dunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 17 berkata demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oleh karena pekerjaan Yesus Kristus, kita yang percaya kepadanya telah dibebaskan dari belenggu dosa, dari belenggu perbuatan-perbuatan dunia yang begitu menguasai dan mengikat kehidupan kita yang lama. Kalau kita melihat firman Tuhan dalam bagian yang lain, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita buka untuk membacanya bersama. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, bagian firman Tuhan ini menandaskan kepada kita bahwa kita dapat memahami bahwa kehidupan kita yang sebelumnya harus berbeda. Kehidupan kita yang sebelumnya harus tidak sama lagi dengan kehidupan kita yang baru. Kehidupan kita yang baru harus berubah, tidak lagi sama dengan kehidupan kita yang lama. Bagaimana seharusnya kehidupan kita sebelum dan sesudah ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sebagai bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini menandaskan kepada kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dan ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi jelas bahwa ketika kita hidup diselamatkan oleh Kristus, harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Orientasi kehidupan kita, apa yang menjadi fokus kehidupan kita harus berubah. Hidup kita bukan lagi terhadap berorientasi, berpusat, berfokus pada hal-hal atau perkara-perkara dunia, tetapi kepada perkara-perkara atau hal-hal di atas, yaitu sorga. Prioritas hidup kita adalah Kristus. Kita berpadanan dengan Kristus. Maka tadi kalau di dalam nats pembimbing kita, Filipi pasal 2
ayat yang kelima. Bagaimana kehidupan kita secara bersama sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang percaya, harus berpadanan dengan kehidupan Kristus sendiri. Kita harus berbeda. Jangan lagi kita hidup seperti mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan kita hidup sama seperti orang yang belum mengalami mati dan bangkit dengan Kristus. Kita wajib mencari perkara-perkara hal-hal yang di atas. Jika tidak demikian, maka firman Tuhan kita boleh lihat di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan cukup keras saya lihat di situ. Bagaimana kehidupan orang-orang yang harusnya sudah diselamatkan, memiliki kehidupan yang berbeda, tetapi kalau sama saja. Mari lihat, kita lihat firman Tuhan bilang apa. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, kita tahu ya. Kita mungkin juga ada pelihara babi. Mau kasih mandi dia ke mana pun, senetahan dia akan kembali. Ya, walaupun habis potong itu dia pun daging enak sedunia. Firman Tuhan jelas bagi kita bahwa kehidupan kita harus ada perbedaan. Hidup yang sebelum dan sesudah Kristus harus ada perbedaan. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus berbeda karena kita telah mati dengan kehidupan kita yang lama, dan kita telah dibangkitkan untuk hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita merenungkan kehidupan kita saat ini, bagaimana kehidupan yang kita jalani saat ini? Apakah kita berbeda? Ataukah kita sama saja dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Ataukah kita sama dengan orang yang tidak mengalami mati dan bangkit dengan Kristus? Ada orang menipu, kita juga ikut menipu. Ada orang melakukan hal-hal yang tidak baik, kita juga ikut arus. Kita tidak beda jauh dengan orang-orang dunia. Orang malas kerja, kita juga ikut malas-malas kerja. Beberapa kali saya pernah sampaikan lewat mimbar ini, saya bilang kalau dosa bersama-sama itu rasanya lebih ringan. Ya. Kok saya malas, dia juga sama, ketong sama-sama. Kok saya tipu, dia juga tipu, ya sama-sama. Anak-anak muda bagaimana? Sudahkah kita hidup berbeda dengan orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Mau berjuang, mau belajar. Kadang-kadang anak-anak muda ini kita dengar tanya cita-cita setinggi bintang di langit, ya kita tahu. Tapi belajar pemalas. Suruh cari tugas pemalas. Tapi maunya yang tinggi-tinggi. Kalau tidak isi diri, kita bisa bayangkan generasi ke depan bagaimana. Tidak isi diri tapi mau yang hebat. Itu pasti yang dia lakukan ke depan itu tidak benar. Karena tidak punya kualitas apa-apa tapi mau yang wah. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan generasi ke depan. Di saat orang-orang hidup untuk mencari kepuasan diri sendiri,
maka kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, yang menyadari akan keberadaan kita yang berdosa, kita harus tahu seperti apa kita harus menjalani kehidupan yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Kita tahu apa yang harus kita cari, apa yang menjadi fokus pikiran kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Kita tidak lagi sibuk dengan perkara-perkara dunia, tetapi kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal surgawi. Kembali kepada bagian firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 17 tadi. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Seluruh keberadaan kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan, di bawah bimbingan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang menguasai kehidupan kita, sehingga yang keluar dari diri kita sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Ada perubahan besar dalam kehidupan orang-orang percaya, sehingga pikiran mereka, pencarian kehidupan mereka dituntun oleh kehendak Allah. Mereka senantiasa memprioritaskan hidup yang berkenan kepada Allah. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, mari kita lihat bersama. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya mengutip dari firman Allah yang hidup, Kolose pasal 3 ayat 3 berbunyi demikian. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam, seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di sorga bersama-sama dengan Kristus dan Allah. Ya, jelas bagi kita. Kalau orang yang mati itu pasti sudah tidak berdaya, tidak bisa bikin apa-apa. Dia sudah tidak ada lagi. Sama juga, firman Tuhan bilang harusnya semua keinginan-keinginan dunia itu sudah padam di dalam diri kita. Yang hidup, yang ada, yang menguasai kita adalah hal-hal surga. Dan kerinduan kita untuk hidup bersama-sama dengan Kristus, menyenangkan hatinya. Jadi di sini kita belajar, kita melihat bahwa keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengatasi masalah dosa kita sebagai manusia. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Bahwa itu harus nampak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang telah diubahkan secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya kehidupan kita menjadi nyata bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Allah dipermuliakan lewat kehidupan kita. Hal ini memang tidak mudah. Kita tidak mungkin berjuang dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Karena itu hanya dapat terjadi ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Kolose pasal yang ketiga ayat ketiga berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita membiarkan Kristus yang menguasai kehidupan kita, mengontrol kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita dapat memikirkan hal-hal, perkara-perkara yang di atas. Ketika Allah di dalam Kristus Yesus memampukan kita untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas,
maka jika untuk itu kita pun harus menderita, maka firman Tuhan juga katakan bahwa kita harus menderita dengan sabar. Ya. Jadi karena banyak kali orang membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Saya rajin ke gereja tapi sepertinya tidak diberkati. Saya ikut yang lurus-lurus kok dia yang dapat untung. Sepertinya ikut Tuhan tidak dapat apa-apa. Seringkali orang membandingkan begitu. Sehingga pada akhirnya semangat yang menyala-nyala dalam dirinya mulai padam. Saya mau katakan kepada kita hari ini, bahwa kita juga harus siap menderita dengan sabar ketika kita mau memikirkan perkara-perkara atau hal-hal yang di atas. Mari kita membuka firman Tuhan dalam pertama Petrus 3 ayat 14 sampai 17. Pertama Petrus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ini kekuatan bagi kita, bahwa ketika kita menderita karena kebenaran, karena ketika kita menderita karena kita mempertahankan kehidupan yang kita tahu hal itu berkenan kepada Allah, itulah justru yang dikehendaki oleh Allah bagi kita semua. Allah mau kita melakukan itu semua karena kita juga punya pengharapan yang luar biasa bagi kita semua. Kolose pasal 3 ayat yang keempat berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya. Jadi ini ada penghiburan bagi kita, ada pengharapan bagi kita, bahwa kalau kita mau hidup memperkenankan hati Tuhan, mungkin kita akan berhadapan dengan hal-hal yang membawa kesakitan bagi kita, membawa penderitaan bagi kita. Tetapi ingat, ada pengharapan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Galatia pasal yang kedua ayat 19 dan ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua ayat 19 dan ayat yang ke-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus bagi kita, bahwa ketika dia sudah diselamatkan di dalam Kristus, maka Kristus yang berkuasa atas kehidupannya. Dia bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus yang ada di dalam dia. Marilah kita memikirkan
bahwa untuk masuk ke dalam kemuliaan yang kekal, mungkin kita akan mengalami penderitaan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, menegaskan kepada kita. Paulus pernah berkata juga di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Maka marilah kita mengerjakan, memikirkan, fokus kepada hal-hal yang bernilai kekal di dalam kehidupan ini. Paulus juga dalam bagian yang lain di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa Paulus tidak pusing lagi dengan hal-hal perkara-perkara dunia. Dia mau jadi seperti prajurit yang siap untuk mengikuti apa yang menjadi perintah komandannya, dan tujuannya hanya untuk menyenangkan komandannya tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau tegaskan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini kita harus berjuang untuk mencapai level di mana kita tidak pusing dengan hal-hal dunia. Bagian awal tadi saya sudah tekankan, bukan berarti kita tidak hidup di dunia ini lalu kita tidak pusing. Saya selalu diingatkan oleh Bapak Claudius, ya. Bapak Claudius bilang, saya selalu ingat Ibu pengkhotbah. Kalau kita tahu Tuhan datang besok, hari ini kalau kita masih bisa tanam apel, kita tanam. Jadi ini tidak meniadakan tugas dan tanggung jawab kita di dunia. Tetapi sebuah level yang perlu kita capai dalam kehidupan ini adalah ketika kita mengerahkan apa yang menjadi pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, seluruh aspek kehidupan kita, kita mau hanya untuk Tuhan. Itulah tandanya bahwa kita sedang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal bagi diri kita sendiri yang menyenangkan diri kita, yang memuaskan kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi yang kita tuju, kita sudah tahu, yaitu Yesus Kristus. Kita hanya mau menyenangkan Dia. Jelas tadi ya, di dalam Kolose yang merupakan bacaan kita tadi. Kita memikirkan hal-hal yang di atas di mana Kristus ada duduk. Ya. Jadi bukan kita lagi pikir untuk diri kita sendiri bagaimana menyenangkan, memuaskan diri kita. Tidak demikian. Ini level yang luar biasa dan saya mau mengajak kita semua, mari kita berpikir untuk ini dan kita berjuang untuk mencapai level yang demikian. Kristus yang menguasai kehidupan kita. Kristus yang kita tonjolkan dalam kehidupan kita. Dan Kristus yang nampak bagi orang lain melalui kehidupan kita. Kita tidak lagi memikirkan diri kita. Bahkan jika nyawa yang menjadi taruhan kita, kita siap berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kisah tentang sebuah masyarakat di sebuah desa di India. Desanya itu namanya Desa Asam. Ya, bukan asam yang kita makan-makan yang rasanya asam, bukan. Ini nama desa. Ada sebuah desa di India Utara namanya Desa Asam. Di sebuah desa terpencil ini suatu saat mengalami kehebohan yang luar biasa. Di mana seorang pria bersama istrinya dan 2 orang anaknya, mereka menyatakan diri menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, berita ini rupanya menjadi berita yang heboh satu desa itu.
Ya pasti berarti berarti belum ada orang yang percaya di desa itu, sehingga berita pertobatan pria ini dengan istrinya dan 2 anaknya menjadi berita yang heboh. Tetapi tidak hanya di situ saja, berita ini tidak hanya heboh, tetapi menimbulkan kemarahan yang luar biasa dari semua penduduk di desa itu. Jadi kemudian massa mulai mendatangi rumah pria ini, mulai melempari rumahnya, merusakkan rumahnya, dan kemudian menyeret pria ini bersama istrinya dan juga 2 anaknya. Mereka diseret ke alun-alun dan mulailah di situ mereka dihakimi. Seorang pria yang adalah kepala desa di desa tersebut mendekati 4 orang ini. Dia bilang kepada mereka, jika kamu, ya dia tunjuk pria ini, jika kamu dan keluargamu tidak menyangkal Yesus saat ini juga, kamu semua pasti mati. Pasti ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa ya. Bagaimana massa dengan beringasnya mulai membuat kegaduhan dan mulai membuat mereka juga takut. Apalagi pria ini sudah ditantang oleh kepala desa. Kalau kamu dan keluargamu harus menyangkal Yesus sekarang, kalau tidak kamu mati. Pria ini dia tidak bisa berkata apa-apa, karena dia juga tidak tahu apa yang harus dia jawab. Dia diam 1000 bahasa. Karena dia tidak tahu apa yang dia harus katakan kepada orang yang bertanya kepada dia. Tetapi kemudian ada sesuatu yang terlintas di dalam pikirannya. Sebuah lagu yang dia ciptakan sendiri ketika dia menyatakan diri menerima Kristus di dalam kehidupannya. Dia mulai menyanyi lagu itu. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kita semua tahu lagu itu ya. Dan ketika dia menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat dia menyanyikan bait pertama dari lagu ini, istrinya dibunuh dengan cara yang mengerikan. Dan setelah itu pria itu diberi kesempatan lagi untuk dia mau menyangkali imannya. Kepala desa itu kembali lagi bertanya kepada dia, maukah kamu menyangkal Yesus? Dia masih menyanyi bait yang kedua. Through none go with me, still I will follow. Through none go with me, still I will follow. Through none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Dan seketika itu juga, kedua anaknya juga dibunuh secara tragis. Dia katakan bahwa walaupun sendiri dia akan ikut tetap Tuhan Yesus. Dia tidak akan mengingkari, dia tidak akan putar kembali ke kehidupan yang lama. Karena dia sudah pilih hidup dengan Kristus. Setelah kematian istri dan kedua anaknya,
Kemudian pria ini sekali lagi diberikan kesempatan yang terakhir untuk dia dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi luar biasa, dia tetap memilih untuk bernyanyi memuji Tuhan. Cross before me, the world behind me. Cross before me, the world behind me. Cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Yang dia lihat ketika itu adalah salib Kristus yang ada di depannya. Dia tinggalkan dunia, kehidupannya yang lama, dan dia menatap pada salib Kristus yang sudah ada di depannya. Dia menerima Kristus satu kali untuk selama-lamanya dalam kehidupannya. Dan situasi, kondisi apapun tidak membuat imannya bergeser. Walaupun nyawanya menjadi taruhan, tetapi dia lebih memilih untuk mengikut Kristus. Dia tidak mau ingkar dan dia tidak mau berbalik kembali. Inilah teladan kehidupan daripada orang-orang yang mencerminkan, menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kehidupan daripada orang-orang yang membiarkan dirinya, fokus kehidupannya, pikirannya, tujuannya hanya dikuasai oleh Kristus. Sehingga pada akhirnya segala egonya, segala keinginan pribadinya dia tanggalkan, dia lepaskan itu semua hanya untuk mengenal Yesus Kristus. Kelanjutan dari cerita tadi, bahwa meskipun pria itu bersama istri dan 2 anaknya hari itu mati sebagai seorang martir, tetapi kemudian yang terjadi adalah Allah menaruh benih di hati kepala desa tersebut, sehingga suatu saat dia memanggil seluruh warga desa. Mereka beramai-ramai ke tempat di mana mereka membunuh ke-4 orang itu. Dan disitulah kepala desa menyatakan dirinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu mendatangkan kehebohan yang besar. Tetapi kuasa Tuhan bekerja sehingga pengaruh dari kepala desa ini juga menjangkiti penduduk desa yang lain. Bahkan dikatakan tidak hanya desa itu saja yang diselamatkan, percaya dan menerima Yesus, tetapi seluruh provinsi di mana desa itu ada, mereka semua menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita melihat bagaimana sebuah keluarga, satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa menjadi taruhannya, kemudian menjadi berkat bagi orang yang lain. Orang yang lain pun menerima Kristus di dalam kehidupannya dan menerima keselamatan dari Kristus tersebut. Jadi dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk marilah kita membiarkan pikiran kita, perasaan kita, kendali dalam hidup kita ini tidak lagi dibelenggu oleh hal-hal duniawi yang ada di bumi ini, tetapi marilah kita taklukkan semuanya itu di bawah kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai rumah kita bisa buka dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-27, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-8, dan juga 1 Petrus 3 ayat yang ke-22. Sehingga ketika itu kita lakukan, kita selalu pikirkan hal-hal yang di atas, mencari perkara yang di atas.
maka fokus kita sekali lagi adalah Kristus. Sehingga ketika kita mengikut Kristus walaupun menderita, kita siap. Kalaupun kita berdoa minta berkat Tuhan tidak kasih, tidak apa-apa, no problem, tidak masalah. Karena itu bukan tujuan kita untuk kita ikut Yesus. Bukan kita dapat berkat, bukan kita dapat kesembuhan, dapat mujizat dan sebagainya. Tidak ada yang mustahil, Tuhan sanggup berikan semua itu untuk kita. Dia punya anak saja dia kasih untuk kita, apalagi hal-hal yang lain. Tetapi jika tidak diizinkan untuk memberikan itu kepada kita, janganlah itu mempengaruhi iman kita kepada Dia. Dan yang terakhir adalah ingat selalu akan ada janji, pengharapan bagi kita semua yang percaya kepadanya, bahwa apabila Kristus kembali datang, menyatakan dirinya kelak kepada dunia ini, maka kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Itu ada di dalam ayat yang keempat dari bacaan kita. Itulah yang menjadi tujuan akhir kita, bahwa kita mau hidup memuliakan Tuhan, memikirkan hal-hal perkara-perkara sorgawi, menguasai kehidupan kita, mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita, sekalipun berbagai tantangan kita akan hadapi. Karena kita tahu ada harapan yang diberikan kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagai penutup, saya akan bacakan dari firman Allah yang hidup, Kolose pasal yang ketiga ayat yang keempat. Dan bila mana Kristus yaitu hidup kita yang sesungguhnya datang lagi, maka saudara akan bersinar bersama dengan Dia serta mengambil bagian dalam segala kemuliaannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada saat siang hari ini. Biarlah ini boleh kembali membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami mengarahkan hidup kami, untuk memikirkan hal-hal yang di atas, yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami tahu hal ini tidak mudah. Tuhan kuatkan dan teguhkan kami untuk kami mau mampu melakukan, memikirkan hal-hal yang datang daripada Tuhan, yang membawa kepada kekekalan dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak mudah, sekali lagi kami mohon kekuatan, kemampuan daripada Tuhan bagi kami semua untuk melakukan firman-Mu. Dan ada satu pengharapan yang menjadi pengharapan bagi kami, bahwa ketika kami menantikan itu semua, kami bertekun di dalam itu semua Tuhan, kami tahu kami akan tinggal diam dalam rumah-Mu kekal selama-lamanya. Ketika Tuhan datang kembali kedua kali, Tuhan akan menyambut kami, mempersilahkan kami masuk tinggal diam ke dalam kemuliaan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba terbatas menyampaikan segala sesuatu, tapi biarlah kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu boleh berbicara dalam hati kami, pikiran kami, sehingga mulai hari ini dan seterusnya kami punya pikiran yang berbeda, kami punya orientasi hidup yang berbeda, bahwa segala yang kami katakan, segala yang kami lakukan, kami mau lakukan itu semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman bagi kami semua siang hari ini. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini. Sejak dari awal, pertengahan, hingga pada saat kami mau mengakhirinya. Kami sungguh bersyukur untuk perkenanan Tuhan bagi kami semua. Kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami boleh dapat duduk bersama, memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan, mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua ini Tuhan. Dan juga kesempatan sebentar kami akan memberi bagi pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk peluang-peluang ini. Kami tahu ya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan kasih Tuhan, dan kami percaya kami tidak dapat melangkah sendiri. Kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami sangat membutuhkan perlindungan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami melangkah keluar daripada rumah-Mu di tempat ini, hamba mohon
Kiranya kasih dan anugerah daripada Allah yang adalah Bapa kami, naungan dan kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan kawalan daripada kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, menyertai memberkati kehidupan kami semua, mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Surga dan bumi pujian.